Gimana Akbar, sudah mengetik? Bahas ya, oke kita bahas. Oh jangan terlalu cepat, boleh kan ya. Kita pelan-pelan, boleh ya. Nih, jangan terlalu cepat, kamu yang ulang sedikit ya. Biar paham. Nah, jadi untuk rata-rata gabungan, nama triknya itu adalah urut balik ya. Jadi kita mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Mana yang kecil? 30. Oh, kita buat nih 30. Lalu mana yang kedua? 40. Nah, ya, 40. Lalu mana yang berikutnya? Yang terbesar? Nih 45. 45. Dah. Nah, tinggal kita hitung selisihnya. 30 dengan 40 selisihnya berapa? Kurangin saja. 40 kurang 30. Oh, 10. Lalu 40 dengan 45. Oh, 5. Nah, akan terjadi perbandingan. Lalu kecilkan nih, sama-sama dibagi 5. 10 bagi 5, 2. 5 bagi 5, 1. Nah, ini namanya urut. Diurutkan. Baliknya mana? Ternyata trik ini berdasarkan eksperimen yang kakak buat, percobaan yang kakak buat, jika 30 ini adalah pegawai kontrak dan 45 adalah pegawai tetap, maka hasilnya dibalik. Nah, dibalik ini. Yang ini tadi kan kontrak. Kontraknya jadi punya yang ini. Itu maksud kakak. Lalu yang ini tadi kan pegawai tetap. Nah, ini jadinya tetap. Kenapa dibagi 5, Kak? Kakak kecilkan. 10 banding 5. Nah, mana nih pecahan terkecil yang kedua-duanya habis dibagi? Ya, bagi 5. 10 bagi 5, 2. 5 bagi 5, 1. Nah, itu dia. Itu pola perbandingan ya. Jadi dalam perbandingan itu kan biasanya karakter soal selalu hasil terkecil gitu. Jadi kita bisa lihat nih, oh mana nih yang paling kecilnya tuh 1 ya, maka kita bagi supaya 1 kita bagi 5 gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, bisa cukup saya. Ayo, lagi mengetik silahkan. Jadi gitu ya, kenapa dibagi 5 ya. Oke, kita lanjut ke soal ini. Ya, tadi ada yang untuk Dila langsung bahas. Oke, kita langsung bahas. Nah, nilai rata-rata, ya nilai rataan ini sepertinya kita bisa lihat sedikit lah. Biar kelihatan gitu ya. Oke. Tintanya kakak kecilkan sedikit yang terlalu tebal kas. Oke, nilai rataan hitung pelajaran matematika dalam suatu kelas adalah 5,5. Oke, ya. Jika ditambah nilai seorang siswa baru dengan nilai 7,5, maka nilai rataan hitungnya menjadi 5,7. Pertanyaannya adalah banyak siswa dalam kelas tersebut adalah berapa? Oke. Nah, sebenarnya kekuatan pada soal seperti itu adalah eksplorasi kata ya. Jadi kita harus memahami bahwasanya sejatinya eksplorasi kata itu mana yang dikatakan jumlah siswa di sini, mana yang dikatakan rata-rata gabungan gitu ya. Kebanyakan dari kita tuh susah membedakan mana rata-rata memasukkannya gitu ya. Kalau dari pakai rumus ini gitu, mana yang jumlah siswanya, mana yang rata-rata pertama, rata-rata kedua gitu ya. Oke, nah, oke sudah ada yang menjawab, Teresa C ya. Oke. Nilai rata hitung pelajaran matematika dalam suatu kelas. Oh, berarti kalau dibilang ada satu kelas 5,5 berarti ini gabungan. Ingat yang gabungan itu selalu tulis di tengah. 5,5 gitu ya. Jika ditambah nilai seseorang siswa,
ya siswa baru dengan nilai 7,5, maka nilai rataan hitungnya menjadi 5,7. Berarti gimana nih? Oh, kasusnya ini ya, kita buat diketahui lah dulu kalau misalnya bingung ya, supaya mudah. Pertama, ada X1. Sorry ya, ternyata X1 tuh 5,5. Jika ditambah seorang siswa dengan siswa baru yang nilainya 7,5, berarti X2-nya kita anggap dia itu rata-rata gabungan kedua, karena ini temanya nilai rata-rata gabungan 7,5. Maka nilai rataan hitungnya menjadi 5,7. Nah, kan tadi udah bergabung nih, berarti X gabungannya adalah 5,7 gitu. Banyak siswa dalam kelas tersebut. Nah, kalau pakai rumus ini urut balik, kita mengurutkan mana nilai terkecil dari hingga terbesar. Ya, yang mana nih yang paling kecil? 5,5 ya. 5,5. Ini sorry, ini ada terketik 17. Oke, berarti mana nih 5,5 Kak? Nih, ya, 5,5 nih. Nah, oh urutkan dulu, berarti 5,5. Ini yang mana nih? Yang X1 gitu ya. Yang X1. Lalu yang kedua, X gabungannya selalu di tengah, urutkan 5,7. Ini yang gabungan. Lalu Kak, yang terakhir X2, X bar 2-nya berapa? 7,5. Dah. Nah, setelah diurutkan, kita lihat selisihnya. Ya. Nah, 5,5 dengan 5,7. Berapa selisihnya? Ya, dikurangin ya. Dapat tuh 0,2. Nah, untuk pecahan campuran sudah terbiasa ya. Ini 0,2. Lalu 5,7 dengan 7,5 itu beda berapa? Beda itu berarti selisih. Berarti dikurangin 7,5 dikurang 5,7. Nah, dikurang. Dapat tuh 7,5 dikurang 5,7. Iya, ini pinjam 1 15 kurang 7 8 ya. Terus 7 diambil 1 6, iya 1,8. Ternyata ini 1,8. Dah, kan udah dapat nih. Lalu kita lihat. Nah, kita lihat seorang siswa di sini. Oh, berarti untuk N2-nya diketahui 1. Nah, karena tadi kita pakai urut balik, di mana yang ini nilai perbandingannya itu berarti di sini. Nah, ini 1. Ya. Dan ini yang ditanya. Nah, ini kita nggak tahu. Nah, ini yang ditanya. Banyak siswa dalam kelas tersebut. Jadi gimana Kak? Ya tinggal ini saja ya, tinggal 1,8 supaya 1 itu diapain? Ini kan dalam perbandingan ya. Berapa ayo? Eh kalau kita kecilkan dulu, kita bulatkan ini sama-sama dikali 10, ini jadi 2, ini jadi 18. Dikecilkan lagi sama-sama bagi 2, ini jadi 1, ini jadi 9 gitu ya. Kelihatan nilai yang ini 1, yang ini 9, berarti jumlahnya 9. Gitu ya. Ini kakak pembawaannya pelan-pelan karena ada teman kita yang mungkin kalau kecepatan ini ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira. Jadi jumlah siswa mula-mulanya 9. Gitu, paham ya? Oke, lanjut. Nah, nomor berikutnya, nomor 2. Silakan dicoba dulu nomor 2. Wih, cepet ya. Kalau ada yang bingung jangan sungkan-sungkan. Silakan ditanyakan. Satu orang lagi kakak tunggu. Oke, rata-rata C 85 ya. Oke, mari kita bahas.
Nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Nentukan dulu itu siapa gitu ya. Tapi kita harus tahu kalimat keduanya dulu. Jika nilai ADI digabung dengan kelompok tersebut, nah kalau nilainya digabung berarti nah X ya rata-rata pertamanya itu adalah 45 ya, di mana N1-nya itu 39. Lalu kalau digabung berarti satu lagi itu adalah rata-rata 2. Berapa? Jika nilai AD digabung dengan kelompok tersebut, maka nilai rata-rata menjadi 46. Oh, ini belum diketahui. Ya. Tapi X gabungannya yang udah diketahui menjadi berapa? 46. Gitu ya. Nah, terus kita udah lihat nih, ini kan 39. Ya, berarti dengan kelompok tersebut, jika nilai ADI kan sendiri, berarti N2-nya 1. Nah, ada lengkap nih keterangan yang kita butuhkan. Tinggal urutkan. Berarti kalau kita urutkan, yang paling rendah tadi rata-ratanya dulu ya. Rata-ratanya itu yang paling rendah adalah ya X bar pertama dengan jumlah 45. Gabungan dia selalu di tengah, 46. Pasti di sini X bar kedua. Nah, yang ditanya ini, kita belum tahu. Nah, dari selisihnya kita lihat. Nah, selisihnya. Jadi selisihnya 45 dengan 46, selisihnya 1, Kak. Ini belum tahu, tapi apa? Tapi dari jumlah ini, nah yang dibalik tadi. Di mana ini 1, berarti di sininya 39. Dia menghasilkan perbandingan ya. Oh, ini di sininya 39. Nah, 39 di sininya berapa nih? Kan ditukar tadi ya, di sininya 1. Nah, kita kelihatan ini 1 1. Ya udah, ini nggak payah diubah, berarti ini selisihnya juga 39. Maka kita tinggal tambah 46 tambah 39. Ya, jadi 46 tambah 39 itu dapat di X-nya berapa? 85 ya. Ada pertanyaan? Jadi jawabannya C ya. Paham? Oke. Kalau tidak ada kita lanjut. Rata-rata sudah pada benar. 92. 485 jawabannya. Ya, 85. Kalau kakak 85. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang nomor 4. Nomor berapa nih? Nomor 4 lah dulu ya. Kalau ini. Silakan dicoba nomor 4. Nilai rata-rata 5 siswa adalah 22. Jika nilai keempat anak masing-masing 15, 25, 20, 25. Berapa kan nilai anak yang kelima? Ini rata-rata tunggal. Silakan dicoba dulu. Teresa 25. Oke. Satu lagi. Oke, rata-rata 25 ya, mana? Nilai rata-rata 5 siswa, berarti ini kan rata-rata tunggal ya. Berarti kan rumusnya kan X ya, 15. Nah, oke. Langsung saja ya. Jika rata-rata tunggal tadi rumus satu ini. Nah, jumlah semua data, banyaknya data. Ya, berarti 15 ya, ini ditambah 25, ditambah 20, ditambah 25. Jika dapat yang pelajaran kelima kita belum tahu. Nah, kita misalkanlah M ya per 5 kan gini rumusnya. Sama dengan berapa? Sama dengan ini dia nih 22. Nah, karena kita kali ini pakai trik keseimbangan, maka kita tinggal lihat ya. Tanpa bagi 5, langsung aja nih. Kira-kira 15 dengan 22 itu kelebihan atau kekurangan? Oh, kurang Kak. Kurang berapa? Kurangnya 7. 25 dengan 22 kelebihan Kak. Lebihnya berapa? Lebihnya 3. 20 dengan 22 kurang Kak. Kurangnya berapa? Kurangnya 2. 25 dengan 22 lebih Kak. Lebihnya berapa? Lebihnya 3. Nah, gitu ya. Jadi bisa kelihatan
3 tambah 3, 6, kurang 7 min 1, kurang 2 min 3. Maka tinggal min 3 tambah M. Nah, sama dengan 22. Sehingga M adalah 22 tambah 3 nih. Jadi jawabannya 25. Benar ya? Jawabannya A. Itu kalau rata-rata tunggal. Oke, kita lanjut. Udah pada benar. Nomor 5. Silakan dicoba dulu. Wow, Teresa sudah ya. Hari ini sudah. Rata-rata tinggi badan pada suatu kelompok siswa yang terdiri dari 5 orang adalah 155 cm. Setelah anggota kelompok bertambah 1 orang, rata-rata tinggi badannya menjadi 156 cm. Tinggi badan siswa terakhir masuk kelompok tersebut adalah berapa? Oke, silakan dicoba dulu. Oke, sudah kita bahas. Sudah ya, oke. Nah, karena tema nomor 5 adalah rata-rata gabungan, seperti biasa nih, kita urutkan dulu. Rata-rata tinggi badan pada suatu kelompok siswa yang terdiri 5 orang adalah 155. Setelah anggota kelompok bertambah 1 orang, nah karena ada kata-kata bertambah, rata-ratanya menjadi sekian, berarti 155 ini adalah rata-rata yang pertama, yaitu 155. Lalu jumlah orangnya 5 nih, berarti N1-nya 5. Lalu setelah anggota kelompok bertambah 1 orang, berarti N2-nya 1 bertambah 1. Tinggi badan menjadi 156. Nah, berarti apa tuh? X2-nya belum diketahui. Ya, yang diketahui ini kan ada kata-kata menjadi. Berarti itu X gabungan. X gabungan yang udah diketahui 156 ya. Yang ditanya tinggi badan siswa yang terakhir masuk, ini dia nih, X2 yang ditanya ya. X rata-rata 2-nya nih yang ditanya. Oke, seperti tadi kita urutkan dari yang terkecil. Kalau kita lihat gabungan itu selalu kata kuncinya di tengah. Yang gabungan selalu di tengah, berarti 156 itu di tengah. Lalu yang X pertamanya, rata-rata pertamanya ini 155 ya. Dah, ini yang ditanya nih X2-nya. Kita tinggal lihat selisihnya dulu. Oh, selisihnya berapa, Kak? 1. Ah, ini selisih ya. Ini kan kita belum tahu, tapi dari jumlah siswanya udah ketahuan. Nah, ini dia trik urut balik. 5 jadi di sini. Nah, ini kita belum tahu. Lalu 1 jadi di sini. Nah, pakai ajas perbandingan 1 dengan 1. Ya, tidak ada ini ya, tidak ada perubahan. Ya udah kali 1, maka sebelah sini juga kali 1. 5 kali 1, oh berarti selisihnya 5. Maka 156 tambah, iya, maka didapat X2-nya 156 tambah 5. Berapa? 161. Dalam apa, Kak? Dalam senti, sedangkan ini dalam meter. Nah, karena dalam meter berarti dibagi 100, maka dapatlah 1,61 meter. Jawabannya B, gitu ya. Itu kalau menggunakan urut balik. Ada pertanyaan, sepertinya udah pada betul semua ya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi nomor 6. Silakan. Oke, nomor 6B. Wow. Cepat-cepat ya. Oke, silakan dicoba dulu. 4 orang siswa mempunyai rata-rata fisika 60. Siswa kelima ikut ulangan susulan dan mendapat nilai 70. Nilai rata-rata 5 siswa tersebut. Nah, sebetulnya cepat nih kelas kita malam ini. Kalau teman-teman sudah mengerjakannya. Ya, oke. 4 orang siswa mempunyai nilai rata-rata fisika 60.
Siswa kelima ikut ulangan susulan. Kalau yang namanya ikut ulangan susulan, oh berarti kasusnya itu X1-nya itu yang ini ya, 60. 4 orang siswa, oh berarti ini N1-nya 4. Ya. Lalu siswa kelima, nah ini hati-hati nih eksplorasi katanya. Siswa kelima berarti itu iya, N2-nya itu 1, siswanya itu 1, tapi dia dibilang bahasa eksplorasinya kelima gitu. Ikut ulangan susulan dan mendapat nilai 70. Berarti kita ketahui X2-nya itu 70. Ya. Nilai rata-rata 5 siswa tersebut berapa gitu. Berarti kan ini. Yang ditanya adalah rata-rata gabungan. Nah, jadi yang buat susah itu adalah eksplorasi memahami ceritanya untuk buat seperti ini. Ketika udah buat seperti ini, untuk cara abnormalnya tinggal diurut balikan saja. Yang paling kecil tuh X1, Kak. Berapa? 60. Lalu gabungannya kita belum tahu, simpan aja dulu. Lalu iya X2-nya itu adalah 70. Nah, ini kita belum tahu nih. Kita misalkan sama apa ya? Sama M saja. Dah. Lalu kata petunjuknya ada di sini. Ada di mana, Kak? Di jumlah siswanya gitu. Berarti ingat dibalik ya. X1 tadi berarti jadinya 4 itu di sini. Nah, lalu N2-nya itu jumlah perbandingan jadi di sini. Ya, 1/4. Nah, sekarang kita tinggal cari nih mana hasil angka di atas yang perbandingannya itu 1/4. Disinilah kita menggunakan TPOC. Apa itu? Kita coba-coba aja. Nah, misalnya kita coba nih, kalau teman-teman bilang tadi kan 61, kita tes teman-teman 62 ya, kita coba dulu 61. Kalau seandainya di sini 61, selisihnya benar nih, bedanya 1. Tapi ketika selisih 61 dengan 70, itu jadinya 1/9, bukan jawaban. Gitu ya. Nah, kita coba yang kedua. Nah, disitulah kelemahan pilihan ganda, ada pilihan jawaban yang bisa kita coba, gitu ya. Yang kedua ini 62. Oh, kita misalkan M-nya ini 62, kita ganti nih 62. Oke, 62. Kita lihat 60 ke 62 beda 2, Kak. 62 ke 70 beda 8, maka perbandingannya 2/8. Ya, kalau kita kecilkan sama-sama bagi 2, jadinya 1/4. Oh, jawabannya B, gitu ya. Itu dia. Menggunakan urut balik, menghemat waktu untuk perkalian dan pembagian, itu tujuan kamu ya. Oke, lanjut nomor 7. Nomor 7. Ya, oke. Atas sudah menjawab 31 kilo. Yang lain jangan, yang mungkin belum pernah slide soalnya jangan kecil-kecil nih kawan, kok cepet kali gitu ya. Nah, jadi sabar, pelan-pelan. Rata-rata berat badan pada suatu kelompok siswa SD yang terdiri dari 15 orang adalah 39 kilo. Setelah anggota kelompok bertambah 1 orang, rata-rata berat badan menjadi 38,5 kilo. Berat badan siswa yang masuk terakhir adalah mirip kayak tadi ya. Oke, 1 orang lagi kita tunggu kira-kira sebelum ini. Oke, sudah ya, Teresa juga A. Ini benar semua nih teman-teman nih kayaknya. Oke. Pertama ya, jadi karena tidak semua teman-teman di grup ini mungkin cepat-cepat, jadi kamu lihat tetap pelan-pelan ya. Rata-rata berat badan suatu kelompok SD yang terdiri dari 15 orang. Oh, berarti itu apa tuh? N1. N1-nya 15 ya. Adalah 39, berarti jumlah rata-rata pertamanya 39. Setelah anggota kelompok bertambah 1 orang, nah kalau bertambah sudah pasti itu N2 nih, N2-nya 1. Rata-rata berat badan menjadi 38,5. Nah nih dia, rata-rata berat badannya eksplorasi kata. Berarti yang diketahui adalah rata-rata gabungannya, bukan X2-nya gitu ya. Menjadi 38,5. Ini rata-rata gabungan. Berat badan siswa yang masuk terakhir berarti yang ditanya adalah X2-nya gitu ya. Nah,
Lagi-lagi kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berarti ada siapa itu yang terkecil? Oke, yang terkecil di sini kebetulan ambil patokannya dulu nih, X gabungannya 38. Berarti gabungannya 38,5 ya, ini gabungan. Lalu yang 39 berarti di sebelah kanan kita buatnya. Oh, 39. Nah, siapa itu? X1. Lalu X2-nya yang ditanya nih. Nah, ditanya. Dah, kata kuncinya berarti ada perbandingan. Nah, di perbandingannya ya. Oke. Kita buat dulu. Karena selisihnya belum kita tahu, kita buat aja nilai perbandingannya. N1-nya 15, berarti dibuatnya di 2. Nah, ini 15. Oke. N2-nya 1. Oh, buat di sini 1. Dah. Di sini ada petunjuk selisihnya 39 ke 38,5. Selisihnya berapa nih? Nah, selisihnya berapa? 0,5 ya, 0,5. Dah selesai. 1 untuk jadi 0,5 itu diapakan? Bagi 2. Maka ini tadi berapa nih angkanya? 15 bagi 2 ya. 15 bagi 2 berapa? Iya, 7,5. Nah, berarti selisih X2 dengan rata-ratanya 7,5, tinggal dikurangkan 38,5 dikurang 7,5. Dah, 5 kurang 5, 0, 38 kurang 7, 31,0 kilo. Ini jawabannya A ya. Oke, sudah benar. Menggunakan urut balik. Oke, lanjut nomor 8. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya, jangan sungkan-sungkan. Teman-teman yang lain mungkin cepet gitu ya, jangan terbawa. Biar bisa lihat. Oke, sudah nomor 8C, CC. Oke. Pada saat tes kesehatan, semua kementerian dalam tes CPNS tahun ini diperoleh data bahwa rata-rata tinggi 8 orang peserta seleksi 120. Nah, rata-rata tinggi 12 peserta lainnya adalah 165. Dari data tersebut, rata-rata tinggi seluruh apa nih peserta seleksi kementerian tersebut berapa? Oke ya, ternyata jawabnya C. Mari kita bahas. Nah, lagi-lagi masih ini ya yang ditanya rata-rata gabungan ya. Pada tes kesehatan, sebuah kementerian dalam tes CPNS diperoleh data bahwa tinggi 8 orang peserta seleksi adalah 170. Nah, oke, 8 orang ini N1, langsung aja ya. Ini N1, ini X1, berarti kita buat. Oh, berarti X1-nya 170, Kak. Oke. Lalu, dan rata-rata tinggi 12 peserta lainnya, nah, adalah 165. Oke. Jadi, X2-nya kita buat di sini, ini 165. Oh, boleh nggak Kak kalau buatnya kebalik ya? Boleh juga, yang penting berurut. Tapi ini besar ke kecil ya. Berarti di sini gabungannya nih, kita belum tahu nih gabungannya M kita misalkan. Tapi petunjuk berikutnya itu ada di jumlah pesertanya. Di mana N1-nya 8. Berarti kita buat di sini perbandingannya 8. Lalu N2-nya itu adalah 12. Berarti di sini kita buat 12. Nah, dah, tinggal kita kecilkan. Nah, sama-sama bagi berapa nih? Sama-sama dibagi, ya dibagi 4 ya untuk dapat nilai terkecil. Kita dapat 12 bagi 4, 3. 8 bagi 4, 2. Oh, didapatlah perbandingannya 3 banding 2. Nah, itu ya dari jumlah peserta. Nih, biar nggak bingung. Dah, tinggal kita TPOC-kan saja mana perbandingannya itu ini 3 banding 2 gitu. Kita coba yang mana dulu? Ya, kalau kita coba yang A berarti 166, M ini ganti nih. Jadi 166. Apakah perbandingannya logis? Kak, 166 dengan 155 beda 1. Tapi 166 dengan 170 itu beda 4. Perbandingannya 1 banding 4. Bukan ya. Oke. Coba yang kedua. Yang kedua apa nih? Banyak yang jawab C ya. Oke, yang C langsung. 167 kita coba. 167 ke 165 bedanya 2 ya. Lalu apakah ini bedanya 3? Oh iya, dah selesai. Jadi jawabannya C.
Ya, itu dia. Kalau D, kita coba yang D. Yang D ya, kita coba. Kalau D 167,5 dengan 165 itu beda berapa? Oke, itu bedanya sekitar 2,5 ya. Lalu beda dengan 170 0,5. Nah, ini bedanya kalau kita lihat 5:25, sama-sama bagi 5, 1:5. Tidak, kita ingin cari perbandingannya 3:2. Jadi bukan D ya, jawabannya C. Oke, nah gitu ya untuk cara urut balik. Lanjut nomor 9. Oke, langsung nih D, D, D. Cepat sekali, luar biasa. Rata-rata nilai TWK pada tes CPNS di satu sesi ujian itu dari 40 peserta adalah 74,5. Jika salah satu peserta tidak diikutkan, nah ini hati-hati ya, kalau ada kata-kata tidak diikutkan ya, jadi eksplorasi katanya beda dengan digabungkan. Kalau tidak diikutkan berarti jumlah pesertanya berkurang gitu ya. Oke, sudah jawab semua D, mari kita bahas ya. Nah ini karena ini kasus eksplorasi katanya beda, jadi Kak Mulia buat diketahui dulu. Jadi dibilang ya satu sesi ujian dari 40 peserta tuh ini. Karena satu tidak diikutkan berarti 40 ini menjadi nilai gabungan totalnya gitu. Kenapa ya? Karena dia berkurang. Kan sejatinya kan rata-rata gabungan itu kan ini nih. Nah, ada N1, ada N2 ya. Tapi kalau bahasanya itu diketahui pertama jumlah totalnya tiba-tiba satu dikeluarin berarti nah, soal ini itu sebenarnya 40 itu adalah total peserta. Nah, jadi jangan sampai nanti buat itu N1 karena kalau bahasanya tidak diikutkan berarti ini total. Berarti 74,5 itu apa Kak Mulia? Itu adalah rata-rata setelah digabungkan yaitu 74,5 itu ya. Jadi diingat clue-nya kalau ada kata-kata tidak diikutkan maka ini sebenarnya gabungan. Jika nilai salah satu peserta tidak diikutkan, rata-ratanya menjadi 74. Nah, di sini kita nih, patokannya apa? Oh, boleh misalkan X1 mau X2, nggak masalah hasilnya sama. Karena kakak patokannya kalau gabungannya itu 74,5, 74 ini kan di bawah, berarti kakak misalkan X1-nya itu 74. Ya. Nilai satu peserta tersebut berapa? Maka di situ ketahuan kan tadi dikatakan satu peserta berarti N2-nya itu adalah satu. Nah, gitu ya. Nah, lalu ketahuan nggak N2-nya Kak? Ketahuan kan totalnya 40, maka N2-nya ketahuan. N2-nya berapa? Ini N1 ya. N2-nya ya 40 kurang 1, 39. Gitu. Udah dapat semua petunjuknya. Jadi kesulitannya di eksplorasi katanya. Maka kita tinggal urutkan. Nah, beda dengan kasus tadi. Kalau kasus yang diketahui itu adalah tidak diikutkan, maka kita urutkan saja dulu. Pertama, siapa tuh nilai? Pastinya gabungan di tengah ya. 74,5 ini gabungan di tengah. Lalu 74, nah ini adalah nilai dari rata-rata X1. Yang ditanya nilai dari X2. Nah, itu yang kita ditanya. Kita misalkan M. Dah, kita lihat nih. Pertama apa kita lihat? Selisihnya dulu boleh. Nah, kalau kita lihat selisihnya 0,5. Ya, lalu perbandingannya. Nah, kalau untuk soal yang diketahui tidak diikutkan, langsung aja nulisnya. Ini N1-nya tadi itu 1, dia nggak pakai urut balik, langsung tulis saja yang kalau tidak diikutkan ini dituliskan, yang duluan diketahui gabungan, berarti ya X1-nya jumlahnya 1 di sini. X2-nya, N2-nya itu 39 jumlah pesertanya. Udah kelihatan. 1 supaya jadi 0,5 diapain Kak? Bagi 2. Maka ini juga bagi 2 untuk dapat selisihnya ya. Maka 39 bagi 2. Berapa itu 39 bagi 2? 19,5. Maka udah dapat. Tinggal 74,5 tambah 19,5 selesai. Berapa tuh? 74,5 ditambah 19,5. Ya, ayo. 74,5 ditambah 19,5. 5 tambah 5, 10. Simpan 1.
1 tambah 9, 10. Ya, 1 tambah 10, 4 ya. Simpen 1. 7 tambah 1, 8. Iya, 94,0. Dah, ada pertanyaan? Jadi, urut balik digunakan kalau soal yang diketahui itu jelas ya, bukan model seperti ini. Kalau model seperti ini yang diketahui duluan itu adalah nilai rata-rata gabungannya, lalu ada kata-kata tidak diikutkan, maka tidak dibalik perbandingannya. Kenapa N-nya 1, Kak? Nah, kenapa N-nya 1? Lihat nih. Kan satunya tadi dikeluarkan. Salah satu peserta tidak diikutkan. Nah, salah satu berarti 1 N-nya gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Alon-alon. Oke, pelan-pelan ya, kecepatan Kakak. Oke, kalau mau bilang ulang, Kakak ulang. Kalau udah oke, kita lanjut. Oke, rata-rata D ya. Udah, mau diulang, lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nilai rata-rata ulangan matematika 30 siswa di suatu kelas adalah 7,2. Setelah ada 1 orang siswa baru masuk, nah berarti kalau nilainya itu bertambah, kita pakai urut balik. Kalau nilainya itu pesertanya itu keluar, urutkan saja tanpa perlu dibalik. Itu triknya ya. Oke, rata-rata sudah menjawab A, Akmal, Tri Wahyu, dan lain-lain. Mari kita bahas. Oke, nilai rata-rata ulangan matematika 30 siswa, berarti N1-nya 30. Di suatu kelas adalah 7,2, berarti rata-rata X bar satunya itu 7,2. Setelah ada 1 orang siswa baru yang masuk, berarti N2-nya 1. Ya. Dan mengikuti ulangan, nilai rata-rata ulangan matematika di kelas tersebut. Nah, kalau ada kata-kata menjadi, berarti itu apa? Berarti itu adalah X gabungan. Nah, menjadi 7,23. Wah, angkanya berkoma-koma ya. Oke. Nilai ulangan matematika siswa baru tersebut, berarti yang ditanya adalah X2. Nah, yang ditanya adalah X2 nih. Maka seperti tadi kita urutkan dulu ya. Berarti gabungan di tengah, kita buat tuh di tengah, 7,23 di tengah. Ya, ini gabungan. Lalu di bawah 7,23 X1, berarti ini X1 7,2. Nah, ya, berarti yang ditanya ini X2. Nah, rata-rata. Ya, ini kita misalkan M. Oke. Dah, kita bisa lihat dulu dari selisih boleh atau dari perbandingan juga boleh. Ya, kamu ya buat kita beda lah ya. Nah, kalau kita lihat ini, nah, bedanya berapa? 0, ya. Iya, 7,23 dikurang 7,2, 0,03. Wow. Angkanya sangat-sangat ini ya. Lalu ini ke sini kita belum tahu. Nah, kata kuncinya ada pada jumlah siswa. N2-nya itu karena ini diketahui normal berarti urut balik ya. N2-nya ini N1 berarti di sini nih. Nah, perbandingannya 1. Lalu yang satu lagi 30 nih. Berarti di sininya 30. Dah. Tinggal kelihatan angkanya nih. 0,03 30 ya. Berapa nih 30 ke 0,03? Jauh kali ya. Boleh kita hilangin aja komanya ya. Berarti kalau 1 berapa tuh? Kalau bingung kita bisa gunakan TPOC. Ini sudah kita balik ke 30. Udah ya 0,03 sebelah sini tadi ya. 0,03 30 N1. Oh, Kakak lupa balik. Pantaslah. Jangan lupa dibalik. Ingat ya. Urut balik N1 ini 1 berarti 30 di sini Kak. Nah, ini 30
Lalu ini 30 banding 1. 1 kali berapa tuh? 0,03. Nah, berarti ya ini juga tinggal dikali 0,03 gitu ya. 1 kali berapa biar jadi 0,03 ya, kali 0,03 berarti ini selisihnya 30 dikali 0,03. Angkanya nggak cantik ya. Berapa itu? 0, berapa ya? Coret 0,33 kali 3 0,9. Iya, berarti tinggal tambahkan 7,23 tambah 0,9. Ada 7,23 tambah 0,9. Oke, 7,23 tambah adalah 8,13 ya. Iya, jawabannya A. Ini angkanya nih ya. Angkanya nggak cantik berkoma-koma. Oke, seperti itu. Sudah benar semua ya. Lanjut lagi. Oke. Nomor 11. Rata-rata penjualan kebab 13 hari adalah 50. Pada hari ke-14 penjualan kebab adalah 64. Maka rata-rata penjualan dalam 14 hari. Oke, silakan dicoba dulu untuk nomor 11. 11 ada yang E. Kita hapus dulu nih. Ada yang C. Rata-rata penjualan dalam 14 hari. Oke, fix C ya. Mari kita bahas. Rata-rata penjualan kebab dalam 13 hari itu adalah 50. Pada hari ke-14 penjualan kebab adalah 64. Maka rata-rata penjualan ini rata-rata gabungan, tapi karena ditambah berarti pakai urut balik ya. Kita urutkan dulu, berarti pertama nilai rata-rata yang pertamanya itu 50. Siapa X1-nya? Berapa hari? Oh, jumlahnya 13 hari itu N1-nya 13, simpan dulu ya. Lalu gabungannya kita belum tahu. Tapi pada hari ke-14 penjualannya 64, berarti X2-nya itu 64. Nah, gitu ya. Ini kita belum tahu nih. Nah, belum tahu nih. Oke. Tapi jumlahnya kita udah tahu. Jumlah hari N1-nya 13 pada hari ke-14. Nah, tadi kan dalam 13 hari. Berarti pada hari ke-14 cuman N2-nya cuman 1. Maka kita urut balik nih, ini X1 berarti 13-nya di sini. Ini perbandingannya ya. N2 1 berarti di sini. Ini nilai perbandingannya. Selisihnya kan kita belum tahu, tinggal TPOC saja ya. Oke, tinggal kita TPOC itu ada yang. Nah, coba kita lihat 51. Kita tes nih M-nya kita ganti 51. Apakah benar nih perbandingannya selisihnya ini 50 dengan 51, iya beda 1. Apakah 51 nama 64 13? 51 tambah 13. Oh iya, berarti jawabannya C gitu ya. Selesai. Gampang ya. Jadi yang susahnya di mana Kak? Eksplorasi katanya. Nah, jadi di sininya yang buat susah memahami mana yang N-nya berapa tuh, N1-nya berapa gitu ya. Oke, lanjut. Ini rata-rata gabungan 3 kelompok. Oke, ingat ya, soal urut balik ini hanya bisa berlaku untuk rata-rata gabungan 2 kelompok saja. Oke, nomor 13. Yang rata-rata gabungan 3 itu nggak berlaku pakai trik ini, jangan nanti ini ya. Jadi kok rata-rata gabungan 3 kelompok pakai cara normal. Nomor 13, silahkan dicoba dulu untuk nomor 13. Oke, Taresa sudah menjawab B.
Oke, kalau bingung ketik bahas biar langsung kita bahas. Bahas. Mari kita bahas nomor 13. Pada ulangan matematika diketahui rata-rata suatu kelas adalah 58. Oke. Jika rata-rata nilai ulangan untuk siswa laki-laki, berarti gini nih soalnya. Di kelas itu nilai rata-ratanya 58. Laki-lakinya 64, perempuannya 56. Berarti apa? Nah, yang total itu X gabungan. Nah, X gabungannya 58. Ya, yang nilainya kecil ini di bawah 58, kita misalkan X1. Nilai X1-nya itu atau siswa laki-laki ya. Sorry, siswa perempuan 56. Kita buatlah XP, ini 56. Lalu nilai rata-rata siswa laki-lakinya itu adalah 64. Nah, 64. Dah selesai. Sudah diurut, kita buat dulu selisihnya. 56 dengan 58, selisihnya 2, Kak. Dah 58 dan 64, selisihnya 6. Berarti apa? 2 dan 6 kecilkan, sama-sama bagi 2. 1, 3, selesai. Tapi tunggu dulu, jangan lupa dibalik. Ini menjadi nilai laki-laki, ini menjadi nilai perempuan, itu maksud dibalik. Yang ditanya apa? Perbandingan banyak laki-laki, laki-lakinya 1, perempuannya 3, selesai. 1:3, B ya. Oke, iya, soalnya diurut balik. Gampang kan? Gampang ya? Ternyata hanya diurutkan, lalu dikecilkan, lalu dibalik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Iya, soalnya laki dan perempuan. Hati-hati. Biasanya kunci jawaban disembunyikan di jawaban yang mayoritas, gitu ya. Artinya mirip-mirip antara B dan C, begitu. Oke, lanjut nomor 14. Teresa, cepet ya. Semoga Teresa lulus dan semuanya juga diluluskan. 10 wanita mempunyai rata-rata tinggi badan 155 cm. Jika 3 orang wanita dikeluarkan. Nah, ini kalau kata-kata ada kata-kata dikeluarkan, ini tidak pakai urut balik, melainkan urutkan saja, tidak perlu dibalik. Itu clue-nya ya. Kalau tadi kan rata-rata nilainya itu ditambah, ya. Jadi kasus untuk soal cerita ada nilai dikeluarkan, nah itu tidak perlu dibalik. Oke, kalau mau dibahas ketik bahas, kalau mau coba dulu silakan. Kita sepertinya tinggal 3 soal lagi. Oke, B. Mari kita bahas. Ini angkanya berkoma-koma ya, jadi teman-teman tuh harus terbiasa dengan angka-angka seperti ini, terutama untuk yang STAN. Kalau untuk yang IPDN biasanya angkanya cantik-cantik, mudah-mudah ya. Oke, mari kita bahas. 10 wanita mempunyai rata-rata tinggi badan 155 nih. Nah, jika 3 orang wanita dikeluarkan. Nah, kalau ada kata-kata dikeluarkan, berarti ini adalah X gabungan gitu. Karena ini kan jumlah total gitu ya. Berarti X gabungannya adalah 155 gitu ya. 10 wanita. Jika 3 orang wanita dikeluarkan dari kelompok tersebut, rata-rata tinggi badannya menjadi 15,6. Nah, ini lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar, berarti buat aja di kanan 156. Nah, 5. Kita bilang lah ini X2-nya gitu. Berarti di sini ada X1-nya.
Dah. Lalu kita misalkan lah M. Kita langsung tahu nih jumlah siswanya dari siapa? Dari ceritanya gitu ya. Maka didapat, kita lihat nih, jumlah perbandingannya udah ketahuan nih. Maka kita lihat nih, 156,5. Berapa tadi yang dikeluarkan? 3. Berarti nilai pembandingnya itu ada 3 nih. Lalu sebelumnya berapa? Totalnya kan 10. Berarti biar 10, 7. Berarti pembandingnya 7/3. Berarti pembandingnya 7/3 gitu ya. Dah, tinggal kita lihat TPOC kan saja. Karena apa? Kita coba-coba dari pilihan jawaban yang telah disediakan biar lebih gampang. Mana M-nya kalau kita masukkan itu? Oh, enggak mesti ya, karena bukan yang tengah, langsung aja. Ini 155 dengan 156. Itu selisihnya berapa? Ayo. Oh, selisihnya 1,5 ya. Nah, kira-kira, nah kita tinggal cari nih selisih ini. Ini udah ada petunjuk 7. Ini berapa? Nah, 3 supaya 1,5 itu bagi 2. Maka ini juga bagi 2. 7 bagi 2, 3,5. Berarti selisihnya, ya selisihnya 5 ini dengan ini 3,5 ya, tinggal dikurang 155 ya, 155 dikurang 155 dikurang 3,5, udah selesai ya. Kurang 3,5, 151,5, selesai ya jawabannya B. Oke, rata-rata pada benar ya. Kalau udah lancar cara ini bisa kurang dari 10 detik ya, kalau udah lancar. Nah, soal dua lagi nih, nomor 15. Silahkan dicoba dulu. Hari ini sudah, hari ini C. Teresa juga C, Yanti juga C. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 20 siswa adalah 60. Jika ditambah dengan sejumlah siswa yang memiliki rata-rata 70, maka nilainya menjadi 62. Banyak siswa yang ditambahkan adalah oke. Ya, C. Awalan kata cinta. Nilai rata ulangan matematika. Nah, kalau ditambah berarti urut balik ya. Kalau tadi kenapa nggak dibalik? Karena dikeluarkan. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 20 siswa adalah 60. Berarti kita X1-nya 60, N1-nya 20. Ketika ditambah dengan sejumlah siswa yang memiliki rata-rata 70. Yang ditanya apa ya? Oh, ada kata-kata sejumlah siswa. Berarti kita N2-nya kita nggak tahu nih. Nah, karena kata-kata sejumlah yang memiliki rata-rata 70. Berarti X2-nya itu rata-rata keduanya 70. Maka nilai rata-ratanya menjadi 62. Nah, kalau ada kata-kata menjadi, berarti clue-nya, berarti itu adalah rata-rata gabungan, yaitu 62. Banyak siswa, berarti ditanya N2 ya, banyak siswa. Maka kita urutkan saja dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecilnya 60. Nah, 60 ini X1. Lalu gabungannya itu mana tadi? 62. Lalu yang terakhir X2-nya itu 70. Nah, 70. Nah, kita lihat dulu selisihnya. Boleh dari selisih 60 dengan 2, selisihnya 2. 62 dengan 70, selisihnya 8 ya. Oke. Nah, kalau mau dikecilkan boleh sama-sama bagi 2. Karena rata-rata si pembuat soal kebanyakan mengambil perbandingannya nilai terkecilnya. Berarti sama-sama bagi 2 ya. 1/4. Nah, jadinya 1/4 nih. Dah. Oke, sekarang kita lihat. N1-nya 20. Berarti kalau ini X1 buatnya di sini 20. Nah, N2-nya yang ditanyakan, jumlahnya ini yang ditanya nih. M kita misalkan. Nah, pakai teori perbandingan. 4 ke 20 dikali berapa? Kali 5, Kak. Maka di sini juga kali 5. 1 kali 5 berarti 5. Iya, jawabannya C. Udah selesai ya. Jadi benar rata-rata jawabannya C. Oke, kita lanjut di soal terakhir, nomor 16. Sangat-sangat cepat ya, hari ini 16 soal. Sehabis hanya dalam waktu yang sangat cepat. Ya udah cepat istirahat kita.
Oke, yang terakhir dicoba dulu nilai rata-rata ulang fisika dari satu kelas 6,8. Jika dua siswa yang nilainya 4 dan 6 diabaikan, maka nilai rata-rata kelas tersebut berubah menjadi 6,9. Banyaknya siswa mula-mula. Nah, ini kesulitannya ada pada lagi-lagi di eksplorasi kata ya, teman-teman ya. Oke, silakan dicoba dulu. Kalau bingung ketik bahas, langsung dibahas. Kalau mencoba dulu silakan. Apakah ada yang sudah dapat? Oke, ya. Mari kita bahas. Nah, ini eksplorasi katanya yang lumayan dahsyat nih. Sebentar, kita geser dulu. Oke, hari ini juga Riwayu. Oke, mari kita bahas. Nilai rata-rata ulang fisika dari suatu kelas adalah 6,8. Nah, jika dua siswa yang nilainya 4 dan 6 diabaikan, berarti kan kalau diabaikan dikeluarin, berarti kita menggunakan urut ya, kita urutkan saja, nggak perlu kita balik. Berarti yang diketahui pertama ini adalah rata-rata gabungan gitu ya. Jika dua siswa yang nilainya 4 dan 6, oke. Berarti N2-nya itu kan yang kita boleh diketahui dulu ya. Supaya berarti apa nih? X gabungannya diketahui 6,8. Lalu nah jika dua siswa yang nilainya 4 dan 6 diabaikan berarti N berapa tuh? Ya, berarti diketahui N2-nya lah kita misalkan ya. N2-nya 2. Boleh, mau N1 boleh. 4 dan 6 berarti 4 dan 6. X2-nya itu 4 tambah 6 bagi 2. Berarti 5. Oh, X rata-rata 2-nya 5. Maka nilai rata-rata kelas tersebut berubah menjadi 6,9. Nah, kita bilanglah itu X1. Ya, berarti 6,9. Dah, banyak siswa mula-mula. Oke, yang ditanya berarti apa? N total. Nah, N total alias N1 tambah N2 gitu ya. Ini soal lumayan ini ya. Oke, kita urutkan saja yang gabungannya itu di tengah. Yang gabungan berapa itu? 6,8 ya. Oke, kemudian X1-nya 6,9 lebih tinggi ini. X1-nya 6,9. Lalu X2-nya berapa tuh? X2-nya 5 ya. Oke, 5.
Dah, kita lihat ini beda berapa nih, 1,8 Kak. Ini beda berapa? 0,1 ya. Ya, 0,1. Dah. Oh, supaya perbandingannya nggak pecahan, sama-sama dikali 10 yuk. Oke, berarti jadi ini 18, ini 1. Dah. Lalu kita lihat nilai selisihnya, jumlahnya N2-nya 2. Berarti ini ada 2. Dah. Ya. Sorry. N2-nya 2, N1. Oke. Berarti apa nih? Kebalik nih saya seperti ini ya. Mana nih penghapusnya? Sebentar. Ini soalnya dia oke. Berarti jumlahnya itu 2. Di sini 2 ya, 1 untuk jadi 2 itu dikali 2. Maka ini juga kali 2. 18 kali 2 36. Berarti totalnya 36 tambah 2 dapat 38 ternyata. Jawabannya E gitu ya. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Kak, kalau ada kata menjadi itu gabungan. Iya benar, kalau ada kata-kata menjadi, tergantung ya, mana nih? Menjadi, kalau di sini kan kata-kata menjadinya itu karena diabaikan. Yang kata-kata menjadi itu gabungan biasanya kalau eksplorasinya itu ditambahkan. Jadi yang ditanya ini adalah menjadi 6,9 itu eksplorasi kata, tapi karena ada 2 angka diabaikan gitu ya. Jadi inilah kesulitan daripada soal-soal seperti ini, biasanya eksplorasi katanya. Jadi kalau soalnya itu ditambahkan, misalnya nih 2 orang siswa ditambahkan nilainya menjadi, nah itu biasanya gabungan. Tapi ini soal cerita kali ini nilainya itu diinikan, nah 2 tuh diabaikan. Nah jadi bahasa berubah menjadi 6,9 nih, Kak Mulia misalkan itu adalah jumlah siswa yang nilai rata-rata yang pertama gitu ya. Itu ya, siapa tadi itu yang bertanya. Nah, Zoom user. Hari ini, oh iya Bang, ditanya mula-mula. Nah ya, ditanya mula-mula. Jadi nomor 16 ini lumayan hot ya, eksplorasi katanya. Oke, kalau sudah selesai nanti tinggal ulang-ulang dilihat di videonya. Ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada lagi yang bertanya, kita padai sampai di sini. Sudah selesai. Semoga bermanfaat. Kak mulai akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.